apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semuanya? Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyajikan hasil diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dwi Yunita Sari. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Kebumen. Saya berasal dari kelas 9 109 BPKP Jawa Tengah. Saya merupakan salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyajikan dua materi. Yang pertama adalah hasil praktik baik tentang keyakinan kelas dan yang kedua adalah hasil diseminasi dari budaya positif di sekolah saya SMA Negeri 2 Kebumen. Yang pertama adalah praktik keyakinan kelas. Praktik keyakinan kelas memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengasah dan menguatkan keyakinan mereka serta disiplin baik dalam diri. Berikut adalah praktik baik yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you doing today? I'm good, thank you. So before we start our class, I would like to ask you to make a kind of belief that must be done in our class ya. Jadi guru akan mengajak kalian membuat suatu keyakinan kelas agar pembelajaran bahasa Inggris kita berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Guru mau bertanya, kelas seperti apa sih yang kalian yakini atau kalian inginkan? Ada yang tahu? Asik. Yang asik, Ya. apalagi? Yang menyenangkan, banyak ya. Maka dari itu karena di sini ada 35 peserta didik, guru akan membagikan sticky notes. Kalian boleh tuliskan keyakinan apa yang kalian inginkan agar nanti di akhir kita akan sepakati bersama-sama. Are you ready? Ready. Oke. Nah, isi Mas. Sudah selesai tuliskannya? Kalau sudah, boleh bergantian tempel di bawah papan whiteboard-nya. Boleh dari baris yang pertama, boleh ditempel. Gimana? Boleh ditempel? Ya, baris selanjutnya. Next one. Yes, semuanya kita baca sama-sama ya. Coba yang pertama ada yang ingin gotong royong. Setuju nggak kalau gotong royong? Setuju. Bersahabat, gembira dan asik. Setuju. Kompak. Setuju. Asyik, menyenangkan dan aktif. Asik dan aktif. Tidak membosankan. Menyenangkan, asik. Aduh, banyak sekali. Sesama siswa saling menghargai dan kompak. Setuju. Asik, kelas santai namun tetap serius, aktif dalam pembelajaran dan saling menghargai bersama. Keyakinan kelas yang kalian sudah buat, guru sudah membuat satu garis besarnya. Yang pertama adalah apakah kalian setuju dalam kelas kita harus menjaga sopan santun
Setuju. Saling menghargai dan toleransi. Setuju. Cinta kebersihan. Setuju. Ya, dan yang terakhir protokol yang setuju. Setuju. Oke, kita laksanakan sama-sama bisa? Bisa. Kelas 10H. Bapak Ibu guru sekalian, yang kedua adalah praktik diseminasi budaya positif. Di sini saya melakukan praktik diseminasi bersama rekan saya yang dihadiri sekitar 24 Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Kebumen. Tujuannya adalah membagikan dan menyebarkan ilmu serta praktik baik seputar budaya positif dalam paradigma kontrol guru guna memperkenalkan dan menumbuhkan budaya positif bagi seluruh warga sekolah, terutama di SMA Negeri 2 Kebumen. Berikut adalah susunan acara diseminasi. Yang pertama adalah pengisian buku hadir, yang kedua pembukaan dengan membaca basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, proses diseminasi, tanya jawab beserta tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Berikut adalah hasil dan proses diseminasi di SMA Negeri 2 Kebumen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kebumen atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti berkah dan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlaku pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, acara inti diseminasi budaya positif. Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Untuk
mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dwi Yunitasari. Kepada Ibu Dwi Yunitasari dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Dwi Yunitasari yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat acara berikutnya yaitu acara inti. Untuk pertama, nanti berkaitan dengan perubahan paradigma pembelajaran dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Yunitasari, teori motivasi dan keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Sri Novitasari, kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bu Nuni Ikawati, dan yang terakhir segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Kurniawan. Kepada beliau Ibu Dwi Yunitasari kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya mohon izin untuk berbagi ilmu atau praktik baik yang sudah kami dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya percaya ilmu dan pengalaman Bapak Ibu guru semuanya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada kami di depan sini. Tapi izinkan kami menularkan praktik atau ilmu baik yang baru saja kami dapatkan agar semoga dapat diimplementasikan di sekolah kita dengan maksud tujuan agar sekolah kita menjadi sekolah yang selain mengikuti perkembangan zaman, tentunya saja pendidikan terus akan terupdate dan terbaharui seperti itu. Tanpa berpanjang-panjang lagi Bapak Ibu, di sini saya akan mulai diseminasi yang pertama dengan topik sebelum saya mulai ada pantun Bapak Ibu ya yang tidak tegak. Maksudnya beli mobil wajib di pasar minggu. Budaya positif, yuk kita sama-sama cari tahu. Siap Bapak Ibu, Siap.
positif. Saya mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi perubahan paradigma pembelajaran, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menelisik 5-10 tahun ke belakang, melihat posisi diri kita, bagaimana kita menempatkan diri kita ketika kita berinteraksi dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah bersama murid-murid kita. Apakah Bapak Ibu di sini masih ingat pengalaman 5-10 tahun ke belakang? Masih nggak Bapak Ibu? Masih ingat ya? Kalau masih ingat, coba saya ingin meminta Bapak Ibu untuk membandingkan atau mengkomparasi pengalaman Bapak Ibu pada tahun 1-2 tahun ke belakang ini. Apakah tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang terdapat perbedaan? Bagaimana Ibu atau Bapak memposisikan sebagai guru dengan murid? Apakah ada perubahan tidak Bapak Ibu? Ada yang ada. Apakah ada yang tetap sama? Tidak. Ada perubahan ya? Banyak atau sedikit? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Alhamdulillah, kalau ada perubahan berarti hal tersebut menunjukkan tanda positif bahwa kita sebagai guru telah bisa mengadaptasi dan juga mengimplementasikan ilmu yang kita peroleh sepanjang hayat kita. Nah, di sini juga akan berhubungan dengan perubahan atau pergeseran dari paradigma pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang kita tahu, perubahan paradigma belajar yang kita terapkan dulu adalah menggunakan teori stimulus respon. Bapak Ibu masih ingat tentang teori stimulus respon? Masih ya kurang lebihnya? Nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi apakah Bapak Ibu tahu pada 1-2 tahun kebelakang ini ternyata paradigma pembelajaran ini telah mengalami pergeseran. Yang awalnya kita menggunakan teori stimulus respon, di mana guru masih bersifat konvensional dan juga teacher center. Tapi apabila kalau sampai sekarang ketika kita pembelajaran masih mengimplementasikan model pembelajaran dengan teacher centered, berarti kita masih menganut paradigma yang dulu yaitu stimulus respon. Di sini juga sejalan dengan teori atau dari Frederick, ada yang namanya teori penguatan positif dan juga teori penguatan negatif yang terdapat dalam paradigma dahulu. Ibu-ibu, Bapak Ibu tahu apa itu penguatan negatif dan penguatan positif? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Penguatan negatif dan positif yang biasa kita lakukan ketika kita mengimplementasikan teori stimulus dan respon. Penguatan positif itu seperti pujian. Kalau penguatan negatif itu seperti hukuman, ya. Jadi kalau dalam paradigma yang dahulu di sini, keberhasilan pembelajaran atau pendidikan terlihat apabila peserta didik itu bisa memperlihatkan hasil perubahan setelah guru ajar. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika misalnya Bu Lucy ngajar tentang logaritma, anaknya juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan perhitungan dengan logaritma. Itu dulu. Tapi kalau untuk yang sekarang itu berbeda Bapak Ibu. Kita akan menggunakan teori atau paradigma belajar yaitu teori kontrol. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu sebenarnya teori kontrol itu seperti apa. Apakah kita mengkontrol murid-murid kita untuk melakukan sesuatu yang guru ingin mereka lakukan atau tidak? Nah, di sini dijelaskan bahwa
pada teori kontrol, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bersifat diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Itu berarti kita dapat memfasilitasi minat, keinginan, dan kebutuhan murid-murid kita. Yang kita tahu dalam kelas itu ada 35 murid, Bapak Ibu. Berarti kan mereka punya beragam minat dan juga beragam kebutuhan. Di situ adalah peran guru, bagaimana guru harus bisa menuntun dan memberi fasilitas kepada 35 peserta didik yang kita punya itu agar bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Nah, untuk ciri-ciri tanda-tanda yang bisa kita lihat tentang paradigma belajar yang terjadi sekarang seharusnya itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah semestinya pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Pendidikan keterampilan abad ke-21 yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikatif, pemecahan masalah, dan juga literasi digital. Selanjutnya adalah kita juga harus menerapkan atau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kita. Jadi paradigma ini mengakui pentingnya teknologi dalam kehidupan siswa saat ini karena generasi Z adalah generasi yang lahir di zaman digital ya Bapak Ibu, tidak seperti kita. Pelajaran lintas disiplin di sini juga menggunakan prinsip kolaboratif, jadi kita tidak bisa belajar atau berdiri sendiri tanpa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Dan juga pengembangan karakter dan etika juga ditekankan dalam paradigma belajar sekarang, yaitu selain pengetahuan akademik, kurikulum mereka juga menekankan pada pengembangan karakter dan etika siswa. Selanjutnya adalah keterlibatan komunitas, di mana paradigma kurikulum merdeka mendorong keterlibatan komunitas dalam pembelajaran seperti yang sudah kita implementasikan dalam P5 akhir-akhir ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengingatkan bahwa mungkin konsepsi kita dulu apabila kita berbicara tentang pendidikan apabila kita melihat anak, kita mengibaratkan dengan kanvas yang kosong ya Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru akan membantu anak-anak kita menuliskan atau memberi goresan pena atau tinta di yang akan berguna dan membentuk kepribadian mereka sepanjang hayat mereka. Tetapi sebenarnya di dalam paradigma yang baru, anak itu terlahir sudah dengan titik-titik yang hanya perlu guru tuntun dan tegaskan. Jadi setiap anak sudah lahir dengan potensi, minat, bakat, dan berbeda. Guru tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap murid-murid yang kita ajarkan. Kita hanya perlu menuntunnya. Ibaratnya seorang guru berarti di sini bisa dianalogikan sebagai seorang petani atau tukang kebun ya. Jadi kalau bibitnya kita padi ya berarti kita harus mentreatment atau memberikan perawatan sesuai dengan bagaimana padi bertumbuh, tidak membesarkan sebuah pohon mangga. Nah, dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, di sini saya ada sedikit kegiatan untuk Bapak Ibu biar tidak mengantuk ya. Mungkin Bapak Ibu di sini masih agak bingung sebenarnya teori kontrol itu teori yang seperti apa. Nah, di sini saya akan mensimulasikan. Boleh saya minta bantuan dua Bapak Ibu guru? Pak Haji boleh minta tolong ke depan ya. Pak Bambang boleh Pak. Nah, ini cocok karena Bapak kan guru BK, jadi pasti kita dalam mempersuasif Bapak Hadi coba bisa enggak. Kondisinya adalah di sini kepalkan tangan Anda. Nah, yang akan mengepalkan adalah Pak Haji ya. Bayangkan sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tersebut. Anda perlu menjaga kepala tersebut karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Tugas Pak Bambang adalah mencoba menekan kepala tangan Pak Hadi dengan segala cara seperti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik juga boleh. Bahkan menawari uang agar Pak Hadi bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba
dilakukan selama 30 detik. Apakah Pak Hadi bisa membuka kepalanya atau tidak? Bapak Ibu boleh sama-sama praktekkan dengan Bapak Ibu yang duduk di sampingnya juga boleh, atau pihak Pak Hadi dan Pak Bambang juga boleh. Bapak sudah siap? Oke, siap Pak Bambang, monggo mic-nya. Adakah kesalahan pada diri saya? Kalau tidak, ngapain saya berhadapan dengan Pak Didi mesti mengembangkan tangan? Atau setidaknya ada sesuatu tak yang disimpan dengan tepat? Kalau boleh tahu, tolong buka tangan Pak Didi. Artinya nanti kalau ini kebuka pasti diminta apa? Artinya ada sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan untuk saya tahu itu. Iya. Padahal kita kan senasib. Senasib tapi nanti saya. Oke. 10 detik. Boleh saya lihat seberapa kencang tangan Pak Didi? Coba lagi. Saya punya permainan begini Pak Didi. Permainan ini bukan sunnah, bukan fikih, tapi saya bisa membaca telapak tangan dan kaki Pak Didi. Untuk itu boleh saya melihat kepala tangan Pak Didi di tangan kiri, tangan kanan Pak Didi, untuk saya bisa membaca garis tangan itu. Coba saya dibuktikan. Wah. Tangan kiri tapi letaknya di kanan, artinya sudah mulai terbuka untuk saya. Artinya sudah mulai terbuka untuk saya. Setidaknya saya sudah mendapat poin 50%. Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu tepuk salut. Jempol, jempol, salut gitu loh. Terima kasih Pak Hadi, Pak Bambang. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu permainan yang dapat membuka mindset kita. Sebenarnya apa sih itu teori kontrol? Sampai sini apakah Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan? Sebenarnya teori kontrol itu apa? Pak Hadi tadi tidak membuka deh. Tidak membuka tangan ya? Iya, berarti kalau di sini kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol kita masing-masing? Adalah diri kita. Jadi sebesar apapun guru misalnya menghadik siswa, membujuk siswa, kalau memang siswa tersebut innernya itu belum mau membuka untuk kita, maka tidak akan pernah terbuka. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Ya, tidak boleh dipaksa. Dipaksa pun juga itu berarti kan tidak merefleksikan keinginan yang ada di dalam hatinya. Apakah benar ingin buka atau tidak. Nah, di sini apakah Pak Hadi membuat kepalaan? Berarti kan tidak ya. Mengapa Pak Hadi tidak membuka kepalan tangan? Kira-kira kenapa Pak Hadi? Karena isinya kosong, jadi Pak Hadi tidak mau membuka. Nah, apakah Anda menutup kepala Anda? Oke, kita next ya. Alasannya karena kosong dan tidak ingin membuka. Nah, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan adalah Pak Hadi sendiri. Walaupun telah diintervensi, tapi kalau Pak Hadi tetap kukuh tidak mau membuka, ya tidak perlu untuk dibuka ya. Nah, kadang ketika kita mempelajari suatu paradigma baru akan terjadi berbagai miskonsepsi. Yang pertama, oh itu namanya teori kontrol, berarti di sini guru itu mengkontrol murid, padahal tidak demikian. Padahal di sini guru sejatinya adalah memerdekakan murid dan tidak memaksa murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, ternyata di sini kita juga baru belajar. Ternyata pujian itu atau penguatan positif yang berlebihan itu bisa berdampak negatif pada siswa. Jadi itu akan dijelaskan oleh rekan saya nanti.
Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat merupakan karakter. Sedangkan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal sebenarnya itu tidak boleh ya. Nah, sekarang kami mengajak Bapak Ibu sekalian dan kami juga untuk mengubah paradigma berpikir bahwa kita harus menyadari yang pertama, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan yang keenam adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun itu siswa kita sendiri sebenarnya. Yang ketujuh adalah kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu yang menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi kita saat ini ya. Siapa tahu kita bisa belajar dari ide-ide baru dan masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak boleh ada yang menang dan ada yang dikalahkan, atau biasa kita kenal dengan win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, yang selanjutnya adalah terakhir ini materi saya Bapak Ibu. Jadi sebentar lagi selesai untuk saya. Disiplin. Apa sih ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin. Tepat waktu, tertib. Nah, betul sekali kata tertib. Apakah sesuatu yang teratur ataukah hukuman? Nah, di sini kita akan belajar bahwa disiplin sebenarnya merupakan kemampuan seorang individu untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya. Nah, sejatinya di tujuan kurikulum merdeka atau paradigma kita saat ini sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantoro, kita itu sering harus menciptakan murid yang merdeka yang bisa menyelamatkan dirinya dan juga di lingkungan masyarakatnya kelak. Dan apabila kita akan membentuk suatu murid yang merdeka, maka dibutuhkan sebuah disiplin yang kuat agar apa? Agar dapat membentuk disiplin diri, yang artinya bahwa akan timbul motivasi intrinsik dari diri siswa. Jadi tidak dari motivasi eksternal, karena sejatinya motivasi intrinsik akan jauh lebih efektif dan jangka waktunya jauh lebih lama daripada kita dapat dari motivasi eksternal. Nah, disiplin positif itu yang pertama, tujuan disiplin positif yaitu menimbulkan motivasi intrinsik atau membangunkan motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan hal baik tidak karena faktor dari orang lain, tapi timbul dari dirinya sendiri. Kalau sesuatu timbul dari diri kita, maka akan awetnya lama, ya, jangka panjang dan perilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan masih saya ya Bapak Ibu? Oke. Untuk nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Contohnya seperti toleransi, disiplin, saling menghargai. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Di sini kebijakan universal akan digunakan sebagai fondasi dalam berperilaku dan juga motivasi intrinsik juga akan terbangun. Nah, nilai kebijakan yang terdapat dalam pendidikan di Indonesia yang tercermin dalam belajar profil Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global dan juga bergotong royong serta kreatif. Nah, untuk teori motivasi dan hubungan konsekuensi, penghargaan dan restitusi akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Bapak Ibu boleh minta dukungannya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Monggo Ibu Lucy.
yang saya hormati, perkenankan saya di sini melanjutkan materi dari Bu Dwi Yunitasari. Namun sebelumnya kita berikan apresiasi terbaik untuk Bu Dwi Yunitasari. Beri tepuk tangan. Ya, supaya tidak ngantuk, coba kita cek kefokusan di Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan halo, berarti Bapak Ibu jawab dengan hai. Kalau saya mengatakan hai, berarti jawabnya dengan halo. Kalau saya mengatakan hello, berarti Bapak Ibu menjawab dengan bola. Paham ya? Ya, jadi ya. Halo. Hai. Hello. Hai. Hello, hai. Hai, halo. Hey, hello, hola. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Baiklah, di sini kita bisa mulai ya. Sepertinya sudah fokus. Kita lanjutkan materi mengenai teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi, dan nanti ada keyakinan kelas. Nah, untuk motivasi pasti kita sudah tidak awam lagi dengan kata motivasi ya. Motivasi ini merupakan dorongan seseorang dalam melakukan perilaku. Meskipun kegiatannya sama, bisa jadi motivasi setiap orang itu berbeda. Misalkan kegiatan hari ini diseminasi, mungkin motivasi Bapak Ibu bisa berbeda ya. Coba saya ingin tahu kalau motivasinya dari Pak Henry, kira-kira apa mengikuti diseminasi ini? Ya, motivasinya yang pertama ini karena lumayan Bu, ini kebetulan di kelas lagi banyak tugas kan saya bisa kesini menghindari tugas dari sekolah. Seperti itu, terima kasih. Ya, itu salah satu dari motivasi ya. Kalau Bu Rukoya gimana motivasi? Motivasi saya jadi tambah pengetahuan dulu sih. Dikasih apa Bu Nuni? Dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Kita sudah mendengar langsung ya bahwa dari dua orang saja motivasinya itu sudah berbeda. Apalagi kalau di sini ada 24 orang, pasti motivasinya juga lain-lain. Nah, motivasi yang tentu banyak pandangan mengenai motivasi, namun yang akan disampaikan di sini adalah motivasi yang sudah kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Ya, di antaranya ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi hukuman. Hukuman ini bukan berarti kita ingin dihukum motivasinya ya, namun kita ingin menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi pagi Bapak Ibu sudah presensi kan ya, sudah absensi kan? Nah, kira-kira mengapa Bapak Ibu melakukan presensi itu? Apakah untuk menghindari sanksi, khawatir kalau nanti ada panggilan dari TKD? Salah satunya ya, salah satunya. Nah, apakah memang ingin menaati peraturan? Kalau kita sebagai pegawai itu harus absen pagi dan sore. Ya, menghindari masalah ya, salah satunya itu merupakan salah satu contoh dari motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang tingkatannya paling rendah. Jadi motivasi dengan kelas yang paling rendah. Orang yang biasanya melakukan sesuatu karena motivasi ini biasanya akan muncul pertanyaan dalam benak pikiran mereka, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi yang kedua adalah imbalan. Jadi kita mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu yang lain? Ya, itu salah satu motivasi dari 3 motivasi. Motivasi imbalan ini tingkatannya satu tingkatan lebih tinggi daripada motivasi yang pertama tadi. Nah, diharapkan nanti kita sebagai guru itu dapat melakukan sesuatu bukan karena hukuman atau imbalan, yaitu motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini adalah menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya.
Jadi harapannya nanti kita semua dapat berperilaku memang karena motivasi yang ketiga ini. Jadi kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala tanpa mengharapkan imbalan atau menghindari sesuatu. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua, karena ini masih ada pengaruh dari lingkungan atau orang lain, ini dilakukan dengan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, ini karena dari dalam diri kita sendiri melakukannya sesuai dengan hati nurani, ini dinamakan dengan motivasi intrinsik. Jelas ini Bapak Ibu? Kemudian hukuman dan konsekuensi. Kita sudah tidak asing lagi dengan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau mendengar kata-kata ini, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kesalahan? Kesalahan dengan resiko. Kalau persamaannya kira-kira apa? Hukuman dan konsekuensi. Kesamaannya? Sanksi. Kalau hukuman dan konsekuensi sama-sama tujuannya untuk mendisiplinkan murid, ya. Namun kalau perbedaannya, kalau hukuman itu bersifat biasanya tidak terencana, satu arah, kemudian tidak atas kesepakatan antara guru dan murid, biasanya sepihak, ya, atau murid tidak dilibatkan dan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, itu untuk gambaran mengenai hukuman. Jadi kadang kita terbawa emosi sehingga spontan kita memberikan sanksi yang itu sebenarnya di luar kesepakatan bersama dengan murid. Nah, bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi lawannya hukuman tadi, jadi secara terencana. Kemudian konsekuensi juga merupakan hasil kesepakatan yang sudah didiskusikan dan dibahas bersama oleh kedua belah pihak, oleh guru dan murid. Nah, untuk konsekuensi ini nanti dia akan membuat rasa tidak nyaman pada murid, namun hanya sementara. Karena ini kan memang kesalahannya murid dan sudah atas kesepakatan bersama di awal. Kalau kita melakukan pelanggaran nanti resikonya apa? Beda dengan hukuman. Kalau hukuman nanti dia akan bisa meninggalkan trauma atau luka pada anak karena tidak atas kesepakatan bersama. Nah, untuk konsekuensi di sini guru hanya memonitor murid. Jadi sebagai monitor, oh kamu sudah melanggar peraturan yang ini, kemudian sanksinya berarti ini, apakah siap menerima? Begitu kira-kira. Kemudian untuk berikutnya penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu menjanjikan sesuatu kepada murid? Ya. Termasuk saya sendiri juga mungkin pernah memberikan janji kepada murid. Nah, selama ini kita kan berpikir kalau penghargaan itu hanya berdampak positif. Nah, kenyataannya penghargaan itu tidak selalu bersifat positif, ada negatifnya juga. Beberapa di antaranya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini hanya efektif dalam jangka pendek. Apabila kita menginginkan murid melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan, namun hanya berlaku sesaat saja. Kemudian, nah seperti ini. Selain itu bisa menimbulkan murid kehilangan motivasi dari dalam, karena mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan saja. Kemudian, yang kedua, tidak efektif. Jika kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, apabila kita tidak mendapatkannya, maka nanti akan muncul rasa kecewa atau putus asa, sehingga mungkin kemungkinan terburuknya ke depan kita tidak akan melakukan usaha sekeras usaha yang dilakukan kemarin. Seperti itu. Kemudian berikutnya, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Apabila seseorang itu diberi penghargaan di tempat umum, bisa menimbulkan orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu menjadi iri. Dan kemungkinan terburuknya orang yang tidak diberi penghargaan itu mereka akan membenci orang yang diberi penghargaan. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan karena bisa jadi dalam kita memberikan penghargaan itu salah sasaran. Saat itu memang anak itu bisa, tapi bisa jadi di luar itu mereka itu malah lebih banyak kesalahannya dibanding yang tidak mendapatkan penghargaan.
Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika seseorang sudah mendapatkan penghargaan, biasanya mereka sudah merasa puas, sehingga dengan demikian mereka justru tidak meningkatkan kompetensi diri dibanding yang belum mendapat penghargaan. Karena yang belum mendapat penghargaan, mereka ingin mendapat penghargaan tadi, maka bisa jadi berusaha lebih keras lagi dibanding yang sudah mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas juga. Jadi kalau kita mengiming-imingi dengan penghargaan, mereka bisa jadi menghalalkan segala cara. Jadi hasil yang diperoleh itu belum tentu merupakan hasil atas usaha sendiri. Kemudian penghargaan ini juga menghukum orang yang misalkan dalam sistem ranking, orang yang merasa paling dihukum itu biasanya mendapatkan peringkat 2 dibanding dengan yang lain. Itu berkaitan dengan penghargaan. Mungkin ada sedikit cerita flashback masa lalu waktu SMA itu dulu ada mahasiswa jurusan kimia yang kebetulan itu praktik di kelas saya, dan mahasiswa itu memberikan janji pada kelas kami, siapa nanti yang kelompoknya mendapatkan nilai tertinggi dia akan mendapatkan hadiah. Ini karena materinya sedang penghargaan, maka dan saya punya cerita tentang itu, saya ceritakan sendiri. Nah, karena di situ saya ingin mendapatkan penghargaan itu, mendapatkan hadiah itu, dan saya itu tidak percaya pada kemampuan teman-teman saya di kelompok, maka di situ saya mengambil alih pekerjaan atau tugas kelompok itu. Jadi saya mengerjakan semuanya, karena saya tidak percaya dengan jawaban teman-teman. Dan benar juga di situ bahwa kelompok saya mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan hadiah, kalau tidak salah waktu itu hadiahnya silver pin sejumlah beberapa zaman dulu. Nah, dari situ itu dulu saya tidak menganggap, tidak tahu bahwa itu tidak baik. Yang saya tahu, saya ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah. Padahal semakin kesini ternyata saya sadar bahwa itu tidak baik, karena itu bisa mematikan kreativitas teman-teman saya di kelompok. Kemudian saya juga tidak memberi kesempatan kepada teman-teman di kelompok untuk mengerjakan. Nah, itu mungkin salah satu sisi negatif dari penghargaan, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya secara sadar atau tidak, mungkin kita semua sebenarnya sudah melakukan proses restitusi. Kalau berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, itu kan bahwa itu sudah tidak asing lagi ya. Yang istilah asing itu kan restitusi. Sebenarnya secara tidak sadar kita juga sudah melakukannya. Yaitu dengan restitusi ini nanti terjadi proses kolaborasi antara kita dan murid untuk mencari solusi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid ketika mereka melakukan kesalahan. Kita selidiki dulu, kita tanya dulu apa alasan mereka melakukan seperti itu. Nah, kemudian selain itu dengan restitusi ini juga membantu murid memulihkan diri setelah mereka berbuat salah, nanti bisa mempererat dan mereka kembali ke kelompoknya lagi di kelas seperti itu. Itu gambaran tentang restitusi yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Wawan. Nah, ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seseorang yang mampu belajar dari kesalahan, maka dia akan bisa mengambil pelajaran yang nanti akan dapat digunakan secara terus-menerus ke depan untuk memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki sikap mereka. Nah, kemudian selain itu memperbaiki hubungan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, dengan restitusi nanti anak tidak trik-trik ketika mau kembali ke kelompoknya lagi karena dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, restitusi ini tawaran bukan paksaan. Kalau restitusi yang sesungguhnya itu bukan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu berarti namanya masuk ke konsekuensi. Jadi bedanya tadi konsekuensi dengan restitusi ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita di sini mengajak murid untuk melihat diri sendiri. Sebenarnya apa sih kesalahan yang sudah kita lakukan? Apakah sudah sesuai dengan kepercayaan kita atau keyakinan kita? Kira-kira seperti itu. Berikutnya mengenai keyakinan kelas.
Mungkin Bapak Ibu sudah sering dari kemarin mendengar keyakinan kelas ya. Nah, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, coba sekarang Bapak Ibu jawab. Mengapa ada peraturan mematuhi lampu lalu lintas? Kira-kira kenapa? Apakah untuk menghindari tilangan polisi? Atau untuk tertib? Untuk apa lagi? Ya, menghindari kecelakaan, keselamatan, toleransi berkendara. Ya, jadi ada banyak nilai yang dapat kita ambil dari peraturan mematuhi lampu lalu lintas itu. Ya, betul sekali. Salah satunya adalah keselamatan. Kemudian, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Kira-kira ada apa? Apa untuk menjaga kesehatan? Apa untuk menghindari virus corona? Atau untuk yang lain? Itu ada banyak alasan ya. Salah satunya kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu kan seperti harus menggunakan sepatu warna hitam, harus datang tepat waktu. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan di sini menggunakan istilah kata yang lebih luas lagi dari sekedar peraturan. Nah, jadi keyakinan ini adalah nilai kebajikan universal yang tadi sudah dibahas, yang merupakan kesepakatan baik secara tersirat maupun tersurat tanpa melihat latar belakang. Jadi semua orang itu sepakat bahwa menolong orang lain itu baik, misalkan seperti itu. Kemudian kriteria keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak dibandingkan peraturan yang tadi. Kalau peraturan kan langsung to the point ya, tapi kalau keyakinan kelas menggunakan istilah yang umum, bisa mewakili beberapa peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian pernyataannya diupayakan itu dalam bentuk kalimat positif. Jadi sebisa mungkin kita hindari kata jangan, kata tidak, yang ya dilarang, yang menunjukkan kata negatif itu dihindari. Kemudian tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti malah tidak ada yang diingat, jadinya tidak ada yang dilakukan. Kemudian semua anggota terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari semua anggota, tidak bisa sepihak. Kemudian keyakinan kelas ini ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin setelah jalan beberapa periode dirasa kurang efektif, bisa kita perbarui lagi. Nah, untuk proses pembentukan keyakinan kelas, yang pertama kita persilakan murid untuk bersuara pendapat tentang peraturan terlebih dahulu. Jangan langsung keyakinan. Kita buat peraturan-peraturannya terlebih dahulu. Kira-kira yang mau disepakati apa? Nah, setelah peraturan itu terbentuk, ada beberapa peraturan, nanti kita menyusun keyakinan kelas. Tadi yang kata negatif kita ubah jadi positif. Kemudian kita tinjau kembali pendapat yang tadi sudah dibuat untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan. Diperingkas lagi dari beberapa peraturan tadi. Kemudian merumuskan jumlah butir keyakinan agar tidak terlalu banyak. Seperti tadi kalau terlalu banyak malah tidak ada yang diingat, bisa jadi seperti itu. Kemudian meninjau ulang dan menyetujui keyakinan oleh semua warga kelas. Dan nanti kalau sudah jadi keyakinan itu ditempel, diletakkan di dinding agar semua orang itu bisa membaca. Jadi bisa saling mengingatkan apabila salah satu melanggar keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh video berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas. Ini salah satu video untuk membuat keyakinan kelas di kelas 10.
Nah, ini salah satu contoh dari membahas peraturan yang tadi sudah diajukan oleh Ibu semua Putri. Yang ini membuat kesepakatan dari keyakinan yang sudah dibahas tadi. Demikian adalah contoh dari keyakinan. Jadi sudah terlihat jelas bagi Bapak Ibu bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan berarti hanya sekedar dilaksanakan untuk menghindari sanksi atau hukuman. Sedangkan kalau keyakinan memang itu benar-benar motivasi intrinsik dari dalam hati nurani masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol, jempol, salut gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nanti akan melanjutkan materi dari Miss Yu dan Ibu Lucy tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Namun sebelum masuk ke materi, untuk ngecek Bapak Ibu masih konsentrasi atau enggak, kita speaking terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi dari saya nih Bapak Ibu. Kayaknya kalau dari tadi duduk terus capek gitu, sekarang berdiri. Oke, biar nggak capek karena ini sudah di tengah perjalanan. Nah, oke, nanti Bapak Ibu mengikuti apa yang saya instruksikan. Hanya seperti ini Bu. 2 nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa. 1 ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, hidung. Nah, masih ada yang salah, berarti masih ada yang belum konsentrasi. Ya, betul. Ya, terima kasih. Monggo, silakan kembali. Dikasih apa ini, Miss? Dikasih W. Oh, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa
yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi setiap manusia itu berusaha mengupayakan agar bisa memenuhi semua kebutuhan dasar manusia secara optimal. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan. Jadi kebutuhan pokok ya. Komponen psikologisnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi dalam pemenuhannya, kadang manusia itu bisa terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan dan yang dianutnya. Jadi manusia itu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka manusia tadi bisa melakukan hal yang negatif atau melanggar hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Jadi orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik itu orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Biasanya kalau kita di kelas, kadang kita sering menjumpai anak-anak yang suka cari perhatian ya seperti itu. Sebenarnya anak itu ada salah satu kekurangan, salah satunya yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Dia melakukan seperti itu karena dia ingin diterima oleh temannya, gurunya maupun orang tuanya. Jadi dia melakukan hal negatif seperti itu. Maka kita sebagai guru kita harus membimbingnya agar anak itu bisa memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, kemudian memimpin, tampil, ingin didengar dan diakui. Jadi hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan yang meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru untuk mengeksploitasinya, kemudian bersosialisasi dan senang bermain dengan teman. Kemudian memilih teman yang memiliki kesukaan yang sama. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ciri khas dari kebutuhan akan kesenangan, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi atau mereka sukai. Kemudian mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang. Kemudian suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan seperti itu. Jadi
sebenarnya kalau murid kita melakukan hal-hal yang negatif, sebenarnya di situ ada salah satu atau beberapa dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka murid tadi akan melakukan hal yang negatif tadi untuk mencari perhatian dan sebagainya. Maka kita sebagai guru di sini membimbing agar anak tadi itu bisa memenuhi kelima dasar kebutuhan tadi, seperti itu. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal dengan kata-kata yang menghukum. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Nah, kata-kata penghukum ini biasanya patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu dengan menggunakan kalimat verbal, ya. Kemudian kamu, selalu kamu, selalu, pasti selalu yang selesai. Nah, itu penghukum. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu kata-kata untuk penghukum. Kemudian konsekuensi posisi penghukum. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol penghukum adalah kemungkinan murid akan marah. Yang kedua, mendendam. Kemudian bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan bisa lebih parah lagi. Gitu. Jadi dia akan melampiaskan kekesalannya tadi dengan mencoret-coret buku atau meja atau bahkan lebih dari itu. Itu konsekuensi dari posisi penghukum. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keinginan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Jadi murid itu akan merasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Nah, kata-kata dan ciri rasa bersalah, ini kata-katanya, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Orang tua kamu pasti akan sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi ciri khas pembuat bersalah di sini nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh itu merapat pada anak dan lesu seperti itu. Jadi dengan seperti itu anak otomatis kan akan merasa bersalah. Nah, konsekuensi posisi pembuat rasa bersalah. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah. Yang pertama, murid akan merasa bersalah. Bersalah karena mengecewakan orang tua atau bapak ibu gurunya. Kemudian, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid,
murid jadi menahan emosinya, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana kalau lagi di penghukum tadi murid tadi kan bisa melampiaskan emosinya, tapi kalau pada merasa bersalah dia tidak hanya terpendam, jadi ini akan lebih berbahaya daripada yang penghukum. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol melalui persuasi. Jadi pada posisi kontrol ini, guru akan bersifat akrab, ramah, kemudian dengan gestur merapat pada murid dengan senyum jenaka, ramah sama anak. Kemudian ciri khas atau kontrol umat, ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian kata-katanya, ayo bantulah diri Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayolah lakukan demi Ibu. Nah, itu sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti lain kali Ibu bantu. Seperti itu. Nah, dampak posisi kontrol sebagai teman, dampak positifnya dapat menjadi hubungan baik antara guru dan murid, karena tadi dengan dia jadi menjadi hubungan baik antara guru dengan murid. Kemudian dampak negatifnya, murid akan muncul rasa ketergantungan terhadap guru. Kemudian murid akan merasa dikecewakan saat guru tidak bisa membantunya. Kemudian murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama dengan guru lain. Kemudian dampak posisi kontrol pemantau. Sebentar, ini yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Nah, tadi dampak posisi kontrol pemantau ini yang pertama, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Kemudian, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Nah, untuk ciri khas kontrol pemantau, ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya, gitu. Adi, tahukah kamu jam pelajaran kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan jika kamu terlambat? Jadi kalau pada kontrol pemantau itu kita melihat konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Nah, kata-katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri khas posisi kontrol manajer, ciri-cirinya
nada suara bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat pada murid. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau pada posisi manajer, kita itu berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusinya bersama-sama agar anak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian pada posisi manajer, suara guru atau orang tua sebaiknya halus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, kata-katanya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu. Nah, itu seperti itu. Jadi di sini murid itu diajak untuk memecahkan permasalahan bersama dengan guru dengan menggunakan langkah-langkah nanti segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Pak Wawan. Kemudian dampak posisi kontrol manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Jadi kalau dari posisi kontrol pemantau tadi, kita akan melihat apa peraturannya, apa konsekuensinya. Tapi kalau kita berada di posisi manajer, kita akan mengembalikan tanggung jawab pada anak untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Jadi anak diajak untuk menyelesaikan masalah secara bersama, sehingga anak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah, diharapkan kita nanti bisa seperti pada posisi kontrol manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Pendukung, teman. Ya, nanti mudah-mudahan untuk ke depan nanti kita bisa sebagai kontrol manajer. Jadi nanti ketika ada suatu permasalahan, murid itu diajak untuk menyelesaikan permasalahannya secara bersama. Oke, untuk mengecek pemahaman Bapak Ibu tentang posisi kontrol, di sini ada posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau seperti ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, kita cek. Oke, terima kasih. Dikasih apa Miss Yu? Kasih W, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Ibu udah paham. Yang kedua, silakan. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini masih dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pendukung, kita cek. Oke. Nah, ya, bagus sekali. Tepuk salut. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Salut gitu loh. Oke. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk dalam posisi kontrol mana Bapak Ibu? Kita lihat. Oke, iya, bagus sekali. Tepuk salut. Cepat-cepat. Cepat-cepat.
Ya, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu paham semuanya tentang posisi kontrol tadi. Kemudian yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Coba kita lihat. Oke, terima kasih. Dikasih apa Miss Yu? Kasih kasih kue. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Ya, yang terakhir. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira masuk posisi kontrol yang berapa? Kurang mantap. Kita lihat. Iya, bagus sekali. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut gitu loh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi kemudian dasar manusia dan ibu posisi kontrol yang saya kasihkan memberikan banyak tambahan buat Bapak Ibu guru, dan saya harapkan nanti kita bisa menjadi posisi kontrol manajer dan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nini, Bu Lucy, dan Bu Dwi Witasari yang sudah menyampaikan paparan materi dari budaya positif. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan paparan materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya, ini merupakan hal baru bagi kami juga dari calon guru penggerak dan mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Apakah maksud dari segitiga restitusi? Karena ini sebenarnya mungkin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya teknis pelaksanaan atau alurnya itu yang masih harus kita dalam, karena materi segitiga restitusi ini hanya akan didapatkan ketika mengikuti guru penggerak dan melaksanakan aksi nyata seperti ini. Tapi sebelum nanti kalau paparan materi mungkin sedikit, moga nanti persiapan nanti berhadapan untuk berikutnya itu swing perkalian. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang berpasangan nanti untuk kayak swing ya, dari 1 sampai yang maksimal berarti 5. Nanti misalnya Pak Bambang nanti 3, Pak Dudung 2, berarti 2 kali 3 berapa? Nah, yang nanti cepat-cepatan menjawab. Yang cepat menjawab itu yang menang, karena konsentrasinya otomatis lebih maksimal dan lebih tinggi. Jadi silakan bebas mau 1 atau 1, 2, yang penting maksimal 5, karena nggak bisa 6 seperti ini. Harus 2 tangan. Jadi silakan persiapan nanti apa-apanya dari saya. Pasangannya beda Bapak Ibu semuanya. Yang ini mau melatih konsentrasi, fokus biar tidak ngantuk. Nanti mencoba berarti nanti dengan buret mau. Ya nanti untuk cerita untuk menghitung. Ya udah siap Bapak Ibu semuanya? Ya, persiapan 1, 2, 3. Udah boleh 1. Ya boleh 1, boleh 2, 3. Yang penting maksimal 5. Coba sekali lagi semuanya Bapak Ibu. Ya, ikuti instruksi dari saya. Ya, nanti ketika saya sudah menghitung 1 sampai 3 untuk cepat-cepatan melakukan suit dan menghitung perkalian yang nanti disuitkan. Ya, misalnya 1 nanti misalnya dulu 1 seperti ini. Bu nanti 2, jadi nanti cepat-cepat menghitungkan. Berarti 1 kali 2 berapa? Nah, seperti itu teknik pelaksananya. Jadi cepat-cepatan. Ya, menunggu apa-apa dari saya. Ya. Persiapan 1, 2, 3. Suitnya minimal 1 baru 1 seperti ini. Ya, 1 sampai 5. Ya, terakhir. Nggak boleh 0 seperti ini ya. Harus minimal 1 atau maksimal 5. Persiapan 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah masih konsentrasi semuanya ya. Nanti yang berkali-kali kalah itu nanti harus lebih fokus lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lanjut ke materi segitiga restitusi.
apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa yang kita hadapi adalah murid-murid yang hidup. Ya, pastinya ketika kita mungkin melaksanakan proses pembelajaran itu pasti tidak semuanya baik. Ada mungkin salah satu yang membuat kesalahan, kemudian membuat kekeliruan, itu adalah manusiawi. Dan bagaimana tugas kita mungkin sebagai seorang pendidik untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi ketika kita mengalami mungkin permasalahan dengan murid-murid yang kita hadapi. Next, Bu. Segitiga restitusi ya, ini merupakan alur ya, bagaimana kita mencoba untuk melakukan tindakan. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah, bagaimana kita mencoba untuk mengklarifikasi atau menanyakan yang terkait dengan tindakan yang harus kita perbuat untuk melanjutkan alur yang berikutnya. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas, ya, bagaimana kita menenangkan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, ya, sebisa mungkin kita untuk bisa menstabilkan kondisi psikologisnya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan terkait dengan materi yang sebelumnya dari Bu Lucy dan Bu Dwi Nitasari yang sudah disampaikan. Next, Bu Dwi. Ya, segitiga restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi harapannya ketika kita nanti menerapkan alur segitiga restitusi, ketika menghadapi murid yang mungkin melakukan kesalahan, kita sebisa mungkin untuk bisa membawa ke arah yang positif. Lanjut, Bu. Ya, langkah-langkah segitiga restitusi, ya, mungkin segitiga restitusi ini ya, dalam beberapa minggu kemarin ya, ini sempat mungkin menjadi pembahasan dari teman-teman dari CGP ya, karena ini memang tugas yang harus kita implementasikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identity. Dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan bagaimana nanti kita mencoba untuk berkomunikasi dengan murid yang melakukan kesalahan untuk menanyakan kesalahan atau hal-hal apa yang dirasa masih kurang sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan yang tepat ya, untuk mendapat solusi yang terbaik. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan apa yang mungkin tadi sudah dilanggar atau sudah dilaksanakan tapi ada kekeliruan dan kesalahan. Kita mencoba untuk mengorek, menarik kembali di materi yang sebelumnya itu yang sudah dibuat setelah keyakinan kelas dilaksanakan. Terkait dengan menstabilkan identitas, ini bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini sudah sangat banyak ya Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, artinya sudah mendapat pengalaman mengajar yang cukup banyak, pastinya sudah menemukan bagaimana orang-orang mungkin murid-murid kita yang dulu mungkin bengal atau melakukan kesalahan dan sekarang menjadi orang sukses juga sangat banyak. Ini salah satunya dari menstabilkan terkait dengan tindakan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan. Dan untuk kita harus mampu meyakinkan ya, mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita mencoba untuk membawa anak-anak ini agar bisa menetralkan atau menstabilkan untuk secara psikologisnya. Kemudian ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak
anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Anak pastinya butuh sosok kita sebagai mungkin guru yang untuk membantu bagaimana menstabilkan psikologis, untuk membantu mencari solusi yang terbaik ketika seorang murid melakukan kesalahan. Kemudian yang tindakan yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar tindakan untuk berbuat kesalahan. Dan menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Dan yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Lanjut untuk yang ketiga. Untuk segitiga restitusi yang ketiga, alur atau langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya bermotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya atau harapannya. Kemudian melalui segitiga restitusi ini diharapkan kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Dan ini salah satu contoh ya, video bagaimana kita mempraktekkan atau mengaplikasikan segitiga restitusi ya, saat pembelajaran, di mana kasusnya itu anak makan ya, atau minum saat pembelajaran. Jadi segitiga restitusi ini yang pertama langkahnya adalah memvalidasi tindakan mungkin. Jadi kita berkomunikasi dengan anak dan menanyakan kesalahan mungkin keliruan yang dilakukan di sekolah, apalagi di sekolah kita maksudnya memang apakah Kak Selina masih ingat ya yang kita buat itu kalau makan pada saat jam pelajaran kira-kira Kak Selina mengambil operasional ya Kak? Mengambil orang lain. Iya. Ibu di sini tidak akan mencari-cari kesalahan mana yang benar dan mana yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi terbaik agar Kak Selina dan teman-teman itu bisa menghargai orang lain. Saya akan berusaha untuk tidak memakan kelas. Ya, terima kasih Mbak Selina sudah mau merubah dan berusaha. Kira-kira apa kita akan dilakukan Mbak Selina? Mulai besok saya akan mengikuti awal dan kemudian akan melihat. Terima kasih. Semoga Mbak Selina bisa melaksanakan dan menjadi anak yang sukses. Terima kasih Mbak Selina. Kasus yang kedua. Ini ada contoh kasus kedua. Ini adalah video dari Bu Lucy. Seorang murid yang bernama Eni namun usianya hingga 18 dan meminta sampaikan pada Islam. Namun Islam tidak memberikannya, sehingga akhirnya Eni memaki-maki Islam usai pelajaran tersebut. Berakhir hingga sampai Islam menangis. Dan ini adalah segitiga restitusi untuk kasus 2 yang sudah saya laksanakan. Tadi, Ibu dapat informasi dari mana? Sepertinya kami sedang ada usaha. Apa yang terjadi?
Bapak, saya minta menjadi profesional, saya coba. Namun itu yang memberikan kepada saya, akhirnya saya berkuliah di saya cekal ke Isma dan kemarin ke Isma sampai mulai sama menangis. Semangat sampai menangis. Saya berkuliah saya berkuliah di Isma. Baiklah, selain itu apa lagi yang saya? Saya benar-benar bersyukur karena tidak bisa mengatur dalam sampai saya kembali sama menangis. Dari sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu di sini ingin mengajak Edu untuk berdiskusi, mencari penjelasan untuk memperbaiki situasi ini. Dan ini pasti tidak ada yang kritis karena dari kami memotivasi ini saat ini kami sedang berkegiatan sudah sampai sekitar 2 waktu. Tapi apa yang kami lakukan sebenarnya tidak awal ini. Saya menjadi seorang senior dan lalu sekarang kita bicarakan mulai dari 15 menit. Apa yang sudah kita yakini? Kita berbicara dari kita bersama hari keluarga kita sama lain kita menyelesaikan masalah. Nah ini sudah kita betul mulai dari 15 menit. Untuk ini apakah yang sudah melakukan dari nanti? Tunggu. Lalu mulai sekarang kita tidak dengan proses sebelumnya. Nah setelah ini apa yang akan saya melakukan? Saya akan memberikan CPA. Mohon maaf sesuatu saya itu. Baiklah setelah ini serahkan ke Isma dan pertama apa sekiranya yang sudah kalian melakukan. Dan semoga sekarang nanti dapat mengatur waktu lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki perilakunya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ingin mengisahkan dulu ya Bu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elina Sofia dari kelas 10. SMA Negeri 2 Kediri. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya terkait dengan video yang seperti kemarin tentang diri. Perasaan saya adalah ketika diskusi berlangsung, saya pastinya karena menjadi berdesak. Ini mungkin salah satu istilahnya testimoni atau salah satu tanggapan yang bagaimana ketika kita mungkin menemukan atau berhadapan dengan murid-murid yang melakukan kesalahan, kita untuk penanganannya kita harus mengobrol dan kita menggali sejauh mana mungkin kesalahan yang dibuat. Jadi mungkin kita berusaha untuk menghindari menyampaikan atau mungkin secara frontal ketika berada di dalam kelas. Jadi kita untuk mengajak anak mungkin ke luar ruangan atau mencari tempat yang memang memungkinkan untuk kita berusaha mengklarifikasi untuk menanyakan. Jadi kita berusaha menggali apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan yang nantinya bisa terkait dengan segitiga restitusi ini bisa kita lakukan. Terima kasih dan semangat mengimplementasi. Yes, terima kasih itu perkataan terkait dengan diseminasi budaya positif untuk implementasi tugas calon guru program 1.4 dilanjutkan untuk acara sesi berikutnya adalah tanya jawab. Langsung tanya jawab dan misalnya nanti satu pertanyaan monggo dari siapa dulu ya. Setelah satu sesi tanya jawab mau minta tolong nanti dari satu bapak dan satu ibu itu menyampaikan terkait dengan tanggapan dari materi awal sampai akhir yang sudah dipaparkan. Mungkin tanggapan seperti apa benar-benar nanti bisa menjadi masukan dan juga harapannya bisa membangun budaya positif di sekolah kita bisa meningkat dan lebih. Mungkin dari Bu ini bisa dipanggil untuk sesi tanya jawab dari siapa dulu? Mungkin dari kita dari Bu Oya dulu ini boleh nanti mungkin dari Bu Oya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan kaitan dengan paparan penghargaan sebagai pendidik, alternatif penghargaan apa yang dapat diberikan untuk memotivasi murid tanpa menimbulkan efek yang kurang baik. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Bu Dewa, nanti dari rekan-rekan Bu Lucy, Bu Dewa saya dan Bu Nuni bisa mempersiapkan jawabannya dan menyampaikan. Oke, sementara satu pertanyaan dulu lebih jawab dulu. Oke. Nanti setelah ini mungkin Bu Retno bisa menyampaikan tanggapan. Mungkin dari Bu Lucy atau dari Bu Nuni yang namanya menjawab pertanyaan dari Bu Nuni. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin di sini izin menjawab berkaitan dengan apresiasi apa yang sebaiknya diberikan agar tidak berlebihan dan tidak menimbulkan efek samping. Ya, mungkin dari pengalaman saya dulu waktu SMP itu juga sama kasusnya mirip dengan mungkin pengalaman dari SMP tadi kasusnya sama dengan hampir mirip dengan SMA yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa dulu ada guru matkul bahasa Inggris. Kalau tadi matkul kimia, sekarang di SMP bahasa Inggris itu menjanjikan juga kalau nanti di penilaian akhir semester itu mendapatkan nilai tertinggi maka akan diberi hadiah seperti itu. Dan ternyata saya juga biasanya kalau ada yang mengiming-imingi seperti itu, saya menjadi terngiang-ngiang untuk memperolehnya. Nah, setiap kali Bapak Ibu guru memberikan janji seperti itu, saya harus bisa meraihnya. Begitupun waktu SMP dulu. Nah, itu untuk matkul bahasa Inggris, dan tadinya saya tidak mengira kalau saya itu bakal mendapatkan nilai tertinggi di bahasa Inggris. Dan tetapi ternyata waktu itu diumumkan dari semua kelas itu saya mendapatkan nilai tertinggi, dan saya mendapatkan hadiah juga waktu itu dari guru bahasa Inggris. Nah, namun setelah guru bahasa Inggrisnya itu berganti di kelas berikutnya, saya motivasinya jadi lebih tidak seperti tadi. Saya harus mendapatkan nilai terbaik, saya harus mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, jadi mungkin itu efek samping juga ya, dari penghargaan kita hanya termotivasi sebentar saja. Ketika gurunya sudah ganti, motivasi itu sudah tidak ada lagi di kelas 9. Jadi ya mungkin untuk apresiasi terbaik mungkin ya seperti memberikan tepuk tangan atau memberikan semacam pujian yang tidak memberatkan gitu. Kalau hadiah mungkin kan tadi bisa memicu saingan. Nanti kalau kita memberikan penghargaan hadiah yang seperti itu nanti akan memunculkan persaingan. Kalau persaingan muncul maka nanti akan menimbulkan kecemasan di dalam kelas seperti itu. Sehingga mungkin dari saya, karena saya ingin mendapatkan itu, jadi saya tidak mau mengajari teman yang lain. Karena nanti kalau saya mengajari teman yang lain, malah jadi saya bisa kalah saing. Mungkin seperti itu efek negatifnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Long story short, Lucy, mungkin sebisa mungkin kita menghindari pemberian barang daripada pemberian barang, lebih baik ke arah seperti tepuk tangan verbal. Ya, dengan kata-kata verbal, jadi tidak harus memberikan hadiah. Karena kalau misalkan kita memberikan penghargaan dari bentuk hadiah, anak itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Jadi lebih baik dengan menggunakan kata-kata verbal, misalkan dengan tepuk tangan atau seperti tadi tepuk salut seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu ya? Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari ibu-ibu semuanya yang di depan ini. Kemudian masuk ini satu pertanyaan lagi dan terakhir, maka nanti kami harapkan satu tanggapan dari ibu dan satu tanggapan dari bapak. Nanti menjawab Bu Anti dan Pak Bambang, nanti kami berikan waktu untuk menanggapi apa yang kami sampaikan dari awal sekali terkait dengan paparan diseminasi budaya positif di sekolah. Mulai dari itu nanti terlebih dahulu Bapak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 9 yang luar biasa sekali. Dengan saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya banyak mendapatkan ilmu baru
yang sangat luar biasa yang selama ini kami tidak mendapatkan. Kemudian ternyata selama ini saya sebagai guru hanya memposisikan sebagai penghukum, jauh dari posisi kontrol manager. Jadi mudah-mudahan nanti dengan mendapatkan manfaat dari materi pada hari ini, ke depannya saya sebagai guru mudah-mudahan menjadi memposisikan sebagai posisi yang kontrol manager. Amin ya rabbal alamin. Demikian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang menyampaikan kepada beliau MT sudah memberikan tanggapan pertama dan tanggapan terakhir. Sebelum sesi berikut kami persilakan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan dan terakhir ini nanti ada sedikit dari senior kami di CPP Pak Dodo sebelum menutup masalah sesi pada sore. Mohon Pak Bambang. Langsung aja, kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sudah dirawat, yang sudah dilewati itu sekian puluh tahun sebagai guru. Tapi yang sudah dilewati sekian puluh tahun, yang baru mendapatkan wacana hal baru itu baru sekian jam. Dari situ dijumpai yang kita mau tidak mau mestinya harus mawas diri. Karena apa? Kebiasaan kita yang berkembang sesuai dengan eranya, kok nampaknya harus ada evaluasi total yang dalam hal ini baru aja kita saksikan bersama dengan calon guru bendera kada 4 ini memberikan semacam materi budaya positif di lingkungan sekolah. Ternyata kami sadar betul kalau sejauh ini kita menggunakan kata-kata kurikulum lama, yang sadar betul juga ternyata di situ kurang bisa memberikan siswa sebagai yang tadi disampaikan adalah kurang bisa menjadikan siswa sebagai perhatian khusus atau keterpihakan pada siswa. Artinya apa? Kita sekarang mau tidak mau setelah materi ini mestinya ada penularan, ada evaluasi diri, ada evaluasi bersama untuk kedepannya menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang siswa itu sebagai barometer yang betul-betul sebagai sasaran yang harus dijaga betul. Dijaga betul apanya? Nuraninya, harga dirinya, sehingga kita tidak salah dalam mensikapi, entah itu cara kita bertutur kata, cara kita mensikapi, ataupun apalah jika dijumpai dimanapun juga di lingkungan sekolah. Itu tanggapan. Dan cuma berkait dengan teori-teori tadi yang sudah disampaikan, kita kedepannya sebagai materi kita untuk katakanlah bentuk action nanti di lapangan. Cuma kadang-kadang kita dihadapkan pada posisi yang bagaimana. Artinya ini semuanya adalah barometernya adalah siswa. Di satu sisi siswa harus betul-betul jadi tolak ukur dengan kenyamanan siswa sebagai hal yang ditanamkan. Tapi bagaimanapun juga katakanlah sekolah itu ada aturan tata tertib yang baku. Katakanlah ada buku panduan akademik yang di situ ada aturan. Dan aturan itu ditulis tegas dan singkat. Sementara kita harus memahami betul kondisi keadaan siswa. Pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi bocah dikencengi ya bisa, dialusi kadang-kadang lama. Gitu ya. Dikendoni lama, dikencengi jelas tidak bisa.
Sementara aturan tata tertib itu tertulis tegas di situ. Dan untuk bisa seiring dengan kondisi keadaan sesuai dengan materi ini, langkah-langkah kita biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan seiring berjalan sesuai dengan kondisi keadaan yang kita harapkan. Itu aja. Terima kasih. Tanggapannya dan mungkin untuk sesi terakhir dikasih lagi dari Bapak Bu Nuri. Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Dan terakhir mungkin closing statement dari Pak Betul selaku senior kami di CPP nanti juga menginspirasi rekan-rekan guru yang masih berbeda yang masih mencukupi mempersiapkan diri di CPP. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, pada saya untuk menanggapi sedikit tentang diseminasi tentang budaya positif di sekolah untuk tugas aksi nyata 1.4. Secara umum tadi sudah disampaikan mulai dari filosofi pendidikan dari KHD, kemudian 5 kebutuhan manusia yang diikutkan bahwa siswa itu juga manusia, maka siswa itu juga harus terpenuhi 5 kebutuhannya. Kemudian ada teori motivasi, kemudian juga disampaikan kontrol guru, terus bagaimana kita merubah peraturan itu menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas tanpa merugikan siswa. Kemudian ditutup dengan materi baru yaitu tentang segitiga restitusi. Ini sebuah momen event atau boleh dikatakan sebagai mini workshop atau in-house training yang betul-betul luar biasa. Kita disaksikan dari awal tentang bagaimana cara menciptakan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, sehingga kita bisa menciptakan anak-anak yang bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini saya kaitkan dengan filosofi pendidikan dari KHD dan Dewantoro yang terus terang Bapak Ibu, setelah saya mendengar apa yang dibawakan tadi, ini adalah perubahan revolusi yang luar biasa dari pendidikan konvensional berubah menjadi pendidikan yang berpihak kepada murid. Dari apa yang dulu kita lakukan bahwa siswa itu bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, seperti teori tabula rasa, kertas kosong. Di kurikulum merdeka ini ada sesuatu yang berubah. Siswa itu bukan kertas kosong, tapi siswa itu diciptakan di dunia, lahir di dunia itu sudah ada gambar-gambaran yang ada di dirinya sama-sama. Tugas kita sebagai guru adalah bukan merubah, tapi menebalkan. Gambar yang masih sama-sama itu kita tebalkan sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Makanya filosofi yang dipakai oleh Bu Hajar Dewantoro itu adalah kita guru seperti petani. Kalau bibitnya padi, yang kita rawat seperti menanam padi sampai padi itu bagaimana bisa menghasilkan kualitasnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Kita jauhkan dari hama, kita sirami tiap hari, kita pupuk. Bukan bibitnya padi kita ubah menjadi mangga seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lucy. Jadi dari rangkaian yang sudah diterangkan dari
depan sampai belakang. Nah, menurut saya yang paling menarik dan perlu kita ubah pertama kali nanti di aplikasi kita di pendidikan itu adalah mindset kita. Dari membentuk menjadi menuntun, dari merubah menjadi mendampingi. Itulah prinsipnya. Memang semuanya baru, Bapak Ibu yang memang sifatnya apa ya, masih kaget. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Herman, kita punya peraturan akademik, tetapi di sini kita menjumpai hal baru bahwa kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberi sanksi, tetapi kita menggali bagaimana anak itu mengakui kesalahannya, kemudian dengan ikhlas melaksanakan untuk berbuat lebih baik dan dia bisa diterima di masyarakat menjadi karakter yang kuat besok sukses. Itu saja yang bisa saya beri tanggapan sedikit kepada teman-teman. Tetap semangat, berjalan terus. 2-3 tahun ke depan insya Allah Semanda tidak hanya bangga, tapi Semanda akan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko, Provinsi Tentunya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan lalu di media ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif tugas aksi nyata 1.4 dan mudah-mudahan nanti dari paparan yang kita sampaikan dari kelompok yang pertama ini bisa membawa perubahan yang positif untuk SMA Negeri 2 Kebumen. Dari kami apabila dalam menyampaikan paparan dari awal sampai akhir dan kekeliruan dan kesalahan kami pribadi dan wakil ketua semuanya menyampaikan memberikan permohonan maaf yang seterusnya karena akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Diseminasi budaya positif.